Dan ada kemungkinan kain kafan yang dilihat itu hasil ngambil dari dalam kuburan. Hai guys, balik lagi di channel gue. Perkenalkan, nama gue Devita Anggraini. You can call me Devita. Jadi teman-teman, gue mau tanya sama kalian, gimana kalau di daerah kalian itu ada kakek yang udah tua renta banget, tapi punya kebiasaan aneh? Yaitu dia suka pergi kalau waktu udah maghrib, itu dia perginya ke pemakaman. Nah, gini ceritanya. Cerita ini bermula dari rumor yang ada di suatu desa. Desa itu bernama Desa Lembah Bringin. Tentu aja itu desa samaran. Desa Lembah Bringin ini merupakan desa terpencil yang terletak dekat dengan hutan dan perbukitan, dan letaknya ada di bawah kaki gunung. Desa ini jauh sekali dengan tetangga desa yang lainnya. Desa ini belum memiliki listrik, sinyal pun hanya kadang-kadang dan bahkan hampir tidak ada. Di desa tersebut ada salah satu sepasang suami istri, yaitu Ibu Minah dan Pak Din, yang bekerja sebagai petani. Mereka mempunyai anak laki-laki dan diberi nama Wiran. Wiran masih anak-anak yang berumur 12 tahun. Namanya anak-anak, tentu kerjaannya hanya bermain bersama anak-anak yang lainnya. Wiran ini kalau main suka lupa waktu. Padahal Bu Minah selalu berpesan kepada Wiran bahwa kalau main boleh, tapi jangan pulang di atas jam 4:30 sore. Tapi yang namanya anak-anak, hal itu kadang suka diabaikan. Suatu ketika, Bu Minah melihat hari sudah sore yang hampir petang, di mana jam sudah menunjukkan pukul 5 lewat. Tapi anaknya, si Wiran, tidak ada di sekitar rumahnya. Padahal seharusnya jika sudah jam segitu, walaupun sedang bermain, Wiran itu hanya bermain di sekitar rumah. Akhirnya, Bu Minah bingung. Di situ dia mencari kesana kemari. Dan ternyata Wiran dengan santainya berjalan dari arah ujung jalan. Dia berjalan tanpa beban. Ketika Bu Minah melihat anaknya, dia langsung marah-marah. Bahkan Wirannya itu langsung ditarik, dipukul pantatnya. Kenapa? Karena Wiran itu nggak ngedengerin omongan ibunya. Di situ Bu Minah marah-marah sambil memukul. Terus Wiran jawab, "Aduh Bu, ampun Bu, sudah Bu." Bu Minah sambil marah-marah bilang, "Rasain kamu, siapa yang suruh kamu tidak nurut sama ibu?" Di sini Wiran kesakitan kan, karena dipukul sama ibunya. Lalu dia bertanya nih sama ibunya, "Kenapa ibu selalu ngelarang pulang jam segini? Padahal kan ini tuh belum terlalu sore." Terus ibunya jawab, "Kalau sudah sore, di sini tuh lampu tidak ada. Nanti kalau kamu hilang tidak ketemu bagaimana?" Jawaban ibunya itu tidak membuat Wiran puas. Menurut dia, itu terus yang ibunya sampaikan, padahal jam 5 juga matahari masih terang. Wiran ini terus ngotot sama ibunya. Dia lelah setiap pulang sedikit kesorean. Dia selalu dimarah sama ibunya, bahkan dipukul oleh ibunya. Nah, di saat Wiran dan ibunya itu masih berdebat, tiba-tiba dari luar itu terdengar suara duk, duk, duk. Suaranya itu kedengeran banget dari dalam. Suara langkah kaki pelan dari luar yang terasa berat sekali. Ibu Minah di situ langsung diem. Dia nutup mulutnya Wiran. Kenapa begitu? Karena setiap pukul 5:30 atau 5:30 sore, di desa itu emang selalu kedengeran bunyi langkah kaki dari luar. Hal itulah kenapa orang-orang di sana melarang anak-anaknya untuk pulang lebih dari jam 5 sore. Nah, dari suara tersebut, Bu Minah cuma berani ngintip dari celah jendela untuk melihat sumber suara tersebut. Di luar sana, kelihatan seorang kakek tua renta yang berjalan dengan sangat pelan dengan membungkuk, sambil membawa tongkat pemandu yang dipegang di tangan kanannya, sementara tangan kirinya membawa sebuah karung goni berwarna coklat yang kayak sudah lama banget
dengan dipanggul di bagian belakangnya. Si kakek itu berjalan tanpa senyum. Siapa kakek itu? Namanya Mbah Yamin. Warga desa itu menggunjing dengan menyebut dengan nama samaran yaitu kakek panggul. Kenapa? Karena si kakek selalu memanggul karung yang entah apa isinya. Kakek panggul ini tinggalnya jauh dari pemukiman warga desa. Beliau ini tinggalnya di sebuah rumah papan yang sudah keropos, yang letaknya itu agak masuk jauh ke dalam hutan. Jadi posisinya itu jauh dari warga kampung desa Lembah Beringin. Tapi kawasannya masih masuk ke wilayah desa Lembah Beringin. Nah, Bu Minah yang masih emosi tadi menyuruh Wiran untuk ikut mengintip dari celah jendela dengan tujuan untuk menakuti anaknya supaya mau nurut sama ibunya. Nah, di sini Bu Minah ngomong sama Wiran, biarin ya, kalau kamu masih ngeyel sama ibu, kamu ditangkap sama kakek itu, badan kamu dipotong-potong, dimasukin kamu ke karungnya. Mau kamu? Bu Minah marah sama anaknya. Nah, rumor itulah yang membuat kenapa si Wiran dan anak-anak yang lain itu tidak diizinkan untuk pulang terlalu sore. Karena Mbah Yamin ini terlalu aneh, di mana umumnya orang-orang atau warga desa ketika mendekati maghrib itu masuk rumah, tapi Mbah Yamin ini malah keluar membawa karung dan pergi ke arah pemakaman. Pemakaman? Iya, warga ngelihat sendiri Mbah Yamin itu ke pemakaman setiap hampir petang atau mau maghrib gitu. Apa yang dilakuin sama Mbah Yamin di pemakaman pun, warga juga nggak ada yang tahu. Kebiasaan Mbah Yamin yang seperti ini ngebuat warga itu mengucilkan dia. Ya tentu aja hal itu aneh. Kalaupun memang berziarah, kenapa nggak ketika matahari masih terang? Ditambah, hal itu dilakukan nggak sekali dua kali, tapi setiap hari tanpa jeda. Nah, keesokan harinya nih, waktu petang tuh tiba. Terus suara itu lagi. Duk, 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 duk. Itu suara Mbah Yamin lewat. Warga desa langsung tutup-tutup jendela. Saat itu, Bu Minah menyadari bahwa Wiran itu belum pulang. Nah, Pak Din yang mengetahui anaknya belum pulang, marah kepada istrinya. Kemana aja, kok bisa-bisanya ngurus anak satu aja nggak becus? Pak Din ngomong gitu sama Bu Minah. Dan dia nggak mau tahu, Bu Minah harus segera cari Wiran. Bu Minah pun bingung kan, harus cari kemana. Di mana waktu itu, jam itu sudah menunjukkan hampir jam 6 sore. Di sini Bu Minah cemas, dia gelisah, khawatir, dia bingung ini harus cari kemana nih anaknya. Akhirnya karena nggak ada pilihan lain, Bu Minah memberanikan diri buat keluar rumahnya. Dia ngetuk rumah tetangganya satu-satu. Dia nanya sama tetangganya apa Wiran ada di situ. Terus tetangganya tentu aja ngejawab nggak ada, dari tadi dia nggak ngeliat Wiran. Sampai ada salah satu tetangganya yaitu Ibu Ijah yang punya anak yang sepantaran dengan Wiran juga belum pulang. Nah, anaknya Bu Ijah ini namanya Bayu. Nah, jadi Bu Ijah ini sama paniknya sama Bu Minah. Dia nyari Bayu juga. Akhirnya, Bu Ijah dan Bu Minah itu keluar rumah buat mencari Bayu dan Wiran. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tanpa disangka-sangka, Bayu dan Wiran itu ketemu posisinya lagi di dekat pemakaman dan sedang berhadapan dengan Mbah Yamin atau si kakek panggul ini. Tentu aja di sini Bu Minah dan Bu Ijah ngelihat itu tercengang dong. Ditambah saat ngelihat karung yang biasa dipanggul oleh Mbah Yamin ini jatuh dan isi yang ada di karung tersebut itu berserakan. Tapi yang ngebuat Bu Minah dan Bu Ijah ini makin ketakutan dan kaget adalah di dalam karung itu si Bu Minah sama Bu Ijah ini ngeliat kain kafan yang kelihatannya udah lama, kondisinya agak basah, kotor, dan kayak bekas kena tanah merah gitu. Jadi basah agak kemerahan gitu. Yang kemungkinan itu tanah kuburan.
Karena kelihatannya juga ada sedikit tanah yang tertumpuk di dalam sekitaran si kain kafan itu. Hah? Kain kafan? Kain kafan itu udah sangat usang, kayak udah lama banget. Seperti udah kesimpan lama di dalam tanah. Tentu aja di sini Bu Mina dan Bu Ija mikir macam-macam dong. Di sini agak kepikiran nggak sih, kayak apa Mbah Yamin ini bongkar makam kuburan? Tapi di sini mereka nggak nanyain langsung hal itu sama Mbah Yamin, karena mereka udah ketakutan. Terus akhirnya Bu Ija dan Bu Minah ini mereka segera pergi ngajakin anaknya buat pulang dan meninggalkan Mbah Yamin. Kejadian tersebut tentunya diceritakan sama suami mereka masing-masing. Sampai berita tersebut itu menyebar ke warga desa bahwa Mbah Yamin ini semakin tervalidasi ada yang tidak beres dengan dia. Dari kejadian tersebut, keadaan di desa itu semakin mencekam. Warga desa resah dan berasumsi macam-macam. Yang Mbah Yamin bongkar kuburan, Mbah Yamin cari tumbal anak-anak, dan ada kemungkinan kain kafan yang dilihat itu hasil ngambil dari dalam kuburan. Hingga keesokan harinya, setelah kejadian itu, seperti biasa, ketika waktu hampir petang, suara itu muncul. Duk, 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 duk. Namun, kali ini karena warga udah sangat resah, di sini warga ngikutin Mbah Yamin diem-diem dari belakang. Nah, di situ dilihat Mbah Yamin itu berjalan ke arah makam. Di sana warga ngeliat Mbah Yamin itu menuju dua makam yang saling bersampingan. Jadi posisinya itu di sini nih makam, di sini makam. Nah, Mbah Yamin itu ada di tengah-tengahnya. Di sana Mbah Yamin itu ngambilin segenggam tanah. Nah, dari segenggam tanah itu dimasukinlah ke karungnya. Jadi Mbah Yamin ini nggak ngambil di atas gundukan tanah kuburan, tapi di sela-sela antara kuburan ini dan kuburan ini. Itu dimasukin segenggam ke dalam karung. Jadi dari kejadian itu udah jelas aneh, ini ada apa sama Mbah Yamin. Nah, setelah urusannya Mbah Yamin ini selesai, Mbah Yamin berjalan pulang nih. Dia keluar dari pemakaman. Lalu tiba-tiba Mbah Yamin ini dicegat sama warga. Nah, karena warga tadi kan udah ngikutin Mbah Yamin. Nah, Mbah Yamin ini dibawa ke balai desa. Di sana, Mbah Yamin diinterogasi. Namun, Mbah Yamin itu nggak kuasa buat ngejawab pertanyaan warga. Di sana, Mbah Yamin ini cuma ketakutan. Sampai warga desa ini marah. Terus, warga desa ini ngambil paksa karung yang dibawa sama Mbah Yamin. Waktu warga desa ini ngambil karung ini, Mbah Yamin itu cuma memelas dan memohon sama warga buat jangan diambil. Tapi ya warga nggak peduli. Dan di sini warga ngebongkar isinya tuh apa. Dan benar ternyata isinya adalah tanah dan kain kafan. Tanahnya itu nggak banyak. Ya seperti yang dilihat warga tadi, cuma segenggam. Berarti di sini berita dari Bu Ija dan Bu Mina itu benar kan? Di sini warga desa semakin yakin Mbah Yamin ini nggak beres. Nah, di sini warga udah marah nih, kayak aneh nih, kenapa nih gitu kan. Terus di sini warga ini rasanya pengen ngehabisin Mbah Yamin. Tapi di situ kan ada kepala desa. Nah, kepala desa ini nggak boleh, kita nggak boleh sepihak gitu. Dia nggak ngizinin buat warga ini kayak ngemasa si Mbah Yamin ini. Karena hal itu, kepala desa ini minta nih sama Mbah Yamin buat besok harinya Mbah Yamin ini diminta untuk datang kembali ke balai desa. Karena Mbah Yamin hari ini itu tidak memberi keterangan apapun. Jadi Mbah Yamin besok harus balik lagi ke sini. Nah, karena udah selesai nih dari balai desa, terus Mbah Yamin ini pulang, tapi nggak ke rumahnya, melainkan dia kembali ke pemakaman dan melakukan hal yang sama seperti yang dilihat warga tadi, yaitu dia ngambil lagi segenggam tanah yang ada dari tengah-tengah dua kuburan itu. Terus tanah itu dimasukin ke dalam karungnya, dibungkus dengan kain kafan. Setelah dari pemakaman itu baru Mbah Yamin pulang ke rumahnya sambil berjalan pelan-pelan. Sampai di rumahnya Mbah Yamin ditegur sama Mas Yudo dan Mbak Sekar. Nah, Mas Yudo dan Mbak Sekar ini merupakan sepasang pasutri muda yang belum lama menikah.
Beliau ini berasal dari desa sebelah yang tinggalnya dekat dengan gubuknya Mbah Yamin. Tapi ya posisinya nggak terlalu deket banget. Tapi dibanding sama warga desa yang lain, rumah Mbak Sekar sama Mas Yudo ini yang cukup paling deket dari tempat tinggalnya Mbah Yamin. Di sini Mas Yudo nanya sama Mbah Yamin, kok baru pulang, tumben? Dan Mbah Yamin itu cuma senyum. Lalu setelah itu Mas Yudo ini memberikan nasi dan lauk untuk Mbah Yamin karena kebiasaan Mas Yudo sama Mbak Sekar ini suka ngasih makanan buat Mbah Yamin. Jadi kalau warga desa tadi kayak ngejauhin kayak gitu, nah untuk Mas Yudo dan Mbak Sekar ini sering ngasih dan membantu Mbah Yamin. Hingga keesokan harinya waktu sore tiba, warga udah nunggu nih Mbah Yamin lewat di depan rumahnya. Rencananya mereka itu mau nyidang Mbah Yamin lagi di balai desa. Tapi kali ini Mbah Yamin ini nggak lewat sampai waktu menunjukkan pukul 6 sore. Yang biasanya Mbah Yamin itu setengah 6 sore itu udah lewat di rumah warga. Tapi ini udah jam 6, Mbah Yamin ini nggak datang-datang. Sampai warga ini ada yang nyusul ke pemakaman. Apa Mbah Yamin lewat jalan lain? Karena kemungkinannya Mbah Yamin ini takut nih disidang. Tapi ternyata warga itu nggak nemuin Mbah Yamin di pemakaman. Karena posisinya Mbah Yamin ini nggak muncul-muncul, akhirnya warga sepakat buat datang langsung ke rumahnya Mbah Yamin. Akhirnya warga berbondong-bondong nih ke sana. Nah, ketika sampai rumahnya Mbah Yamin, Mas Yudo dan Mbak Sekar ini ngeliat dari rumahnya mereka. Nah, karena penasaran, ngapa nih warga kok banyak yang datang ke rumahnya Mbah Yamin? Akhirnya Mas Yudo dan Mbak Sekar ini ngampirin warga. Di situ pintu rumahnya Mbah Yamin diketok. Tapi di dalam nggak ada yang nyaut dan kayak nggak ada orang. Di sini warga nggak sabar. Apa jangan-jangan Mbah Yamin kabur karena skandalnya tadi? Di sini Mas Yudo bingung. Skandal apa emangnya? Mbah Yamin ngelakuin apa? Akhirnya warga ngejelasin sama Mas Yudo dan juga Mbak Sekar. Tapi Mas Yudo ini nggak percaya. Mbah Yamin ini nggak pernah neko-neko selama beliau ini bertetangga dengan Mbah Yamin. Apalagi berbuat hal yang kayak gitu. Karena warga ini udah cukup emosi, akhirnya rumah Mbah Yamin itu didobrak oleh warga. Dan itu nggak terlalu sulit buat didobrak karena rumahnya juga udah reot. Dan kalian tahu, ketika rumah itu didobrak, ternyata Mbah Yamin itu sudah tergeletak tidur di atas tanah basah sambil meluk kain kafan yang dilihat warga kemarin. Yang katanya kain kafannya itu buat bungkus potongan mayat, yang katanya kain kafannya itu dari hasil maling kuburan dan lain-lain. Terus di samping Mbah Yamin itu ada foto lawas yang udah kayak nggak layak gitu fotonya. Itu ada gambar dua perempuan yang foto itu kalau dari keterangan yang Mas Yudo dan Mbak Sekar itu adalah foto istri dan anaknya. Lalu, karena ngelihat Mbah Yamin tergeletak tadi, itu langsung diperiksa sama Mbak Sekar. Dan ternyata Mbah Yamin itu sudah meninggal dunia. Di sana Mas Yudo benar-benar sedih. Walaupun Mbah Yamin itu bukan siapa-siapa dia, tapi Mbah Yamin itu cukup prihatin hidupnya. Hidup sendiri tanpa sanak saudara, ditambah rumor warga yang ngucilin dia. Dan rumor yang macem-macem yang nggak tahu kebenarannya itu gimana. Di sini Mas Yudo ngejelasin nih sama warga, kalau emang gara-gara kain kafan ini yang jadi perdebatannya mereka. Nah, di sini Mas Yudo ngejelasin. Jadi, kain kafan yang dimaksud warga ini tuh bukan buat ritual. Itu tuh salah. Mbah Yamin ini hidupnya itu sebatang kara. Beliau ini ditinggal oleh istri dan anaknya karena sakit. Yang waktu pada zaman itu warga desa itu sedang kena wabah. Nah, Mbah Yamin ini nih nggak punya uang buat ngebawa anak sama istrinya itu berobat. Jadi Mbah Yamin ini punya rasa bersalah yang sangat besar. Nah, kemalangan yang menimpa beliau itu, sehingga beliau itu harus hidup sebatang kara dan kehilangan anak dan istrinya. Terus, kain kafan yang dimaksud ini nih apa? Kain kafan ini sisa istri dan anaknya saat sebelum dimakamkan dan selalu dibawa Mbah Yamin kemana-mana untuk ngobatin rasa rindunya. Terus kalau memang tadi kelihatan kenapa warnanya merah? Kalau memang katanya itu bongkar dari kuburan atau mungkin bekas ngebungkus potongan-potongan mayat. Enggak, warna merah itu
itu karena digunakan buat ngebungkus segenggam tanah yang ada di pemakaman. Jadi tanah kuburan yang kalian lihat tadi, di sini kata Mas Yudo, ini ngejelasin nih sama para warga. Jadi tanah kuburan yang dilihat sama warga itu tuh tanah kuburan antara makam istri dengan anaknya. Nah, tanah itu diambil, dibawa pulang, dan ditaruh di lantai rumahnya Mbah Yamin sebagai alas tidur. Supaya apa? Supaya beliau itu merasakan dekat dengan anak dan istrinya. Bahkan, Mbah Yamin itu hanya mengambil segenggam tanah karena beliau itu nggak kuat kalau harus ngambil banyak. Beliau itu udah tua renta. Terus kalau misalnya aneh nih, kenapa harus maghrib gitu atau petang? Karena Mbah Yamin itu tuh udah tua renta. Jadi kalau dia harus pergi siang hari, itu matahari pasti panas. Beliau itu nggak kuat. Jadi beliau itu hanya mampu melakukan itu ketika waktu udah mau maghrib. Hal itu tuh terus dilakuin sama Mbah Yamin yang sekedar untuk menjalani hidup aja, mengisi waktu sampai beliau dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Nah, di sini dari mana Mas Yudo tahu ceritanya? Jadi, Mas Yudo ini tahu ceritanya karena Mbah Yamin ini tidak pernah menceritakan apapun kecuali hanya soal anak dan istrinya. Jadi, cerita itu tuh terus diulang-ulang dengan cerita yang sama. Nah, ceritanya tuh ya udah gitu-gitu aja, itu diceritakan berulang-ulang kepada Mas Yudo. Bahkan di sini Mas Yudo ini udah nawarin sama Mbah Yamin buat tinggal aja di rumahnya bareng sama Mas Yudo dan Mbak Sekar. Tapi Mbah Yamin ini nggak mau, dia lebih milih tinggal di rumahnya supaya dia merasa lebih dekat dengan anak dan istrinya. Bahkan sekarang kalau dilihat-lihat, rumah Mbah Yamin ini nggak ada apa-apa. Di dalamnya itu bener-bener cuman ada kain kafan sama karung goni yang biasa dia bawa. Nah, dari kejadian itu, akhirnya Mas Yudo ngomong nih sama warga. Dia minta maaf sama warga karena mungkin udah bikin resah. Dan Mas Yudo minta nih sama warga buat, ayo kita makamin jasadnya Mbah Yamin dengan layak ke pemakaman dan dekat dengan istri dan anaknya. Jadi gitu ceritanya guys. Gue juga bingung kalau jadi warga desa. Dan gue juga sedih banget kalau ada di posisinya Mbah Yamin. Tapi di sini Mbah Yamin bener-bener setia sih. Oke guys, sekian cerita dari gue. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, selamat menonton.